warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kemkominfo Angkatan 29. Di sini kami akan melakukan sosial eksperimen dengan tema kesiapsiagaan bela negara dengan menemui 5 orang responden secara acak. Tujuan sosial eksperimen ini untuk mengetahui pemahaman kesiapsiagaan bela negara pada masyarakat Indonesia saat ini. Di sini kami akan menanyakan 3 pertanyaan tentang kesiapsiagaan bela negara. Menurut kakak, kesiapsiagaan bela negara itu bagaimana? Iya, kesiapsiagaan bela negara yaitu yang pertama, siapkan sumber daya manusia untuk bisa melakukan berbagai hal dalam menggali potensi-potensi yang ada. Kemudian pembela negara saat ini itu sudah tidak lagi kan berperan seperti dulu. Tetapi bagaimana generasi yang ada saat ini bisa berupaya melakukan berbagai hal-hal positif untuk menyediakan sumber daya untuk dapat memberikan yang terbaik untuk negara. Menurut saya, kesiapsiagaan bela negara adalah salah satu bentuk keikutsertaan sebagai warga negara apabila diperlukan negara dalam situasi tertentu untuk membela negara yang kita cintai. Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan untuk membela negara yaitu kita mengabdikan diri secara total kepada bangsa dan negara ini untuk menghadapi berbagai macam ancaman di masa yang akan mendatang. Tidak harus TNI, Polri, tapi kita sebagai masyarakat juga harus membela negara kita dan bangsa ini. Bela negara ini merupakan kondisi menurut saya di mana warga Indonesia sendiri ini mempunyai fisik dan mental yang baik, kemudian intelektual yang baik, wawasan yang luas, kemudian juga disiplin, kerja keras. Jadi itu harus ada dalam jiwa masyarakat Indonesia sehingga dia siap untuk membela negara. Kalau fisiknya nggak bagus, mentalnya nggak bagus, gimana dia mau membela? Punya kesiapan untuk membela negara. Secara fisik harus siap, baik mental, rohani, dan lain sebagainya. Menurut saya. Ya, terima kasih. Terkait dengan kesiapsiagaan bela negara, berarti berkaitan dengan pribadi dari masing-masing warga negara, yang mana tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan secara fisik, tapi juga kesiapsiagaan secara mental dan juga pendidikan. Menurut Anda, bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Ya, untuk jiwa bela negara bagi masyarakat yang ada di masa sekarang ini, kalau menurut pandangan saya itu sudah banyak mulai mengalami perubahan, yang mana masyarakat saat ini sudah hampir, dapat saya katakan bahwa sudah hampir sebagian nilai-nilai dari Pancasila itu kurang diamalkan atau sudah mulai memudar karena banyak cara-cara baru yang masuk melalui budaya-budaya baru yang masuk. Tetapi bagaimana caranya bangsa ini bisa berusaha untuk memberikan mungkin bagi terutama anak-anak muda kita yang ada seperti kembali memberikan motivasi mereka untuk mempelajari lagi nilai-nilai Pancasila untuk bisa kembali diikuti dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi umat beragama dan sebagainya. Menurut saya jiwa bela negara pada saat ini tetap ada dimiliki oleh warga negara dengan contoh pemberian materi pelajaran di sekolah dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Jadi contoh maksudnya mata pelajaran PMP itu masih ada sampai saat ini.
lalu contoh yang lain ya, itu berdampingan dengan berbagai agama yang ada. Jadi kita tetap hidup rukun dan damai di lingkungan kita, tinggal dan bersama masyarakat. Jadi toleransinya tetap ada. Ya. Negara untuk masyarakat Indonesia saat ini menurut saya pribadi sudah baik, cuman mungkin ditingkatkan lagi agar kita lebih bersatu lagi sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Nah itu yang menjadi yang mungkin masih menjadi PR buat kita ya, agar lebih toleransi, karena kan bukan hanya satu tapi ada 5 agama, belum lagi budaya dan lain sebagainya. Jangan menjadi penghambat untuk kita menjadi lebih kuat lagi, dan dengan sendirinya jiwa bela negara itu akan keluar sendiri. Jadi kita merasa bangsa Indonesia, jadi ketika ada sesuatu nanti kita bisa bersatu gitu. Jangan bersatu pas ada sepak bola aja. Menurut saya melihat di masyarakat sekitar sini jiwa bela negara mereka itu sangat besar. Itu sudah dari dulu sih menurut saya sih, karena saya lihat pada saat tanggal 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia itu banyak masyarakat di sini yang berpartisipasi untuk taruh tiang bendera di depan rumah mereka, mengadakan lomba 17 Agustus pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan bukan hanya hari 17 Agustus saja, pasti jiwa bela negara mereka itu setiap hari pasti selalu ada. Kalau menurut pandangan saya, masyarakat Indonesia pun juga presentasinya banyak ya, yang tentu mereka punya cara tersendiri untuk membela negara. Dalam arti masing-masing punya cara tersendiri. Ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang kesenian, macam-macam pokoknya. Dan pasti adalah kelompok-kelompok tertentu yang juga mungkin ya karena kekecewaan sendiri atau ada hal-hal lain yang mungkin sebenarnya mereka tidak paham, tapi bisa jadi sih terkontaminasi atau terpengaruh oleh mungkin pendekatan isu atau mungkin berita bohong yang sebenarnya mereka tidak tahu sumbernya, tapi seperti kayak ikut-ikutan gitu. Nah itu mungkin hanya sebagian kecil, tapi saya rasa bahwa sebagian besar warga negara Indonesia itu mereka sangat proaktif untuk membela bangsa Indonesia dengan cara mereka masing-masing di bidangnya masing-masing, juga lewat prestasi karya mereka. Bagaimana bentuk bela negara yang bisa Anda lakukan saat ini? Kalau untuk bentuk bela negara yang dapat kami lakukan, terutama kami di fungsi kami sebagai pemberi informasi, kami di tupoksi kami yaitu bekerja sebagai jurnalis. Ya tentunya kami memberikan yang terbaik untuk negara kami, untuk membela negara kami itu dengan cara menangkal hoaks, informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa informasi-informasi yang saat ini beredar belum tentu benar, tetapi harus kita memberikan edukasi, ada kanal-kanal tertentu yang mereka bisa ikuti untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Wujud bela negara kita menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN, jadi kita harus laksanakan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjadi anggota masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Contoh, kita membuang sampah harus pakai tangan, tidak sembarangan kita membuang sampah. Jadi maksudnya supaya di lingkungan kita tinggal itu tetap mesti terjaga kebersihan. Saat ini karena saya adalah salah satu karyawan RRI, khususnya di RRI Merauke, untuk bidang kerja saya adalah broadcaster, penyiar. Tentu saya lebih mengembangkan potensi diri saya di bidang pekerjaan saya sebagai seorang penyiar, dan lebih menambah
pengetahuan saya juga ya terkait dengan dunia broadcaster. Lalu selain pengetahuan yang saya kembangkan, bekerja dengan maksimal, memenuhi tanggung jawab ya. Tentu juga saya melibatkan diri juga untuk sebuah kegiatan-kegiatan lain yang tentunya berguna bagi orang di luar sana gitu. Yang saya lakukan hingga saat ini itu kan keterkaitan dengan proses profesi saya bekerja di instansi pemerintah. Yang saya lakukan itu melakukan pekerjaan dengan tepat waktu, terus tidak melanggar aturan negara yang berkaitan dengan profesi saya dan tugas-tugas saya sebagai pengelola keuangan. Terus pokoknya nggak melanggar aturan yang ada seperti kayak korupsi dan lain-lain. Pokoknya saya mengelola anggaran tersebut sesuai dengan tupoksi bidang saya, mengelola dengan tepat sasaran yang ada. Itu sih dengan aksi bela negara. Pokoknya harus mengabdi pada negara penuh dengan penuh rasa tanggung jawab pekerjaan saya. Itu saja sih. Untuk bela negara yang bisa kita lakukan untuk saat ini menurut saya, ini kembali ke masing-masing pribadi di masyarakat Indonesia. Profesi kan berbeda-beda, baik guru, untuk TNI Polri dan lain sebagainya. Bagaimana mereka melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian juga kita harus bisa saling membantu. Jadi ketika kita melihat ada yang membutuhkan bantuan, kita bisa saling membantu. Sehingga itulah yang menjadi hal-hal kecil sebenarnya ya. Tetapi itu sangat bermanfaat untuk sesama kita yang membutuhkan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Siap. Jadi kesimpulannya, kesiapsiagaan bela negara merupakan kewajiban seluruh bangsa Indonesia sebagai sumber daya manusia untuk membela negara dalam berbagai bidang tanpa membedakan ras, suku, bahasa, pekerjaan, dan status sosial, dan harus siap kapanpun negara membutuhkan. Responden yang sudah kita ajukan pertanyaan, khususnya untuk pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana jiwa bela negara masyarakat Indonesia saat ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya jiwa bela negara masyarakat Indonesia saat ini itu sangat kuat. Terbukti dari meriahnya HUT kemerdekaan RI pada waktu yang lalu. Dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia saat ini itu mempunyai jiwa bela negara yang sangat kuat dan tugas kita sekarang adalah untuk melestarikannya. Jadi kesimpulannya, bentuk bela negara yang dapat kita lakukan adalah melakukan hal-hal positif sesuai dengan peran, tugas, dan pekerjaan kita masing-masing, dan dapat juga dalam bentuk tolong-menolong, bantu-membantu bagi sesama manusia. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari hasil sosial eksperimen tersebut yaitu rasa cinta tanah air, rela berkorban bagi bangsa dan negara, menaati segala peraturan yang ada, mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan contoh dari kesediaan bela negara. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu mengembangkan potensi diri kita yang ada, mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas, menjaga keutuhan negara Indonesia, menjaga toleransi, menaati segala peraturan yang ada, melestarikan budaya, menangkal berita palsu yang beredar, dan menyiapkan diri secara mental maupun fisik dalam menjaga keutuhan negara, yaitu dengan kesiapsiagaan bela negara. Peran ASN sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam eksperimen tersebut yaitu menjadi abdi negara yang siap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, menjadi bagian terdepan untuk membela negara, mempertahankan keamanan dan keutuhan negara, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan tentunya menjadi abdi negara yang bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada.